Puji nama Tuhan, Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Kami membawa hati yang mengucap syukur saat ini Tuhan. Biarlah setiap kami siap untuk datang dengan sungguh menikmati Yesus, mengalami pengenalan akan Engkau lebih lagi. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Hanya di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami sambut Engkau dengan sukacita. Karena kami percaya hanya Yesus yang layak untuk ditinggikan, Kau layak untuk dipuja. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya, amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Bawa ucapan syukur-Mu, katakan ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku syukur-Mu berkata, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Oh, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang
kasih, terima kasih. Manusia itu selalu bertanya. Sejak kecil dia tanya sama papa mamanya, apa ini, apa itu. Ketika dia di sekolah dia tanya juga kepada guru, apa ini, apa itu, dan sebagainya. Ketika kita menjadi besar, kerap kali kita yang menjawab mereka. Namun juga ada satu pertanyaan mungkin dalam pikiran kita. Mengapa aku gagal? Kita tidak bisa menjawabnya. Mengapa aku berhasil? Kita kerap kali lupa. Saudara, kegagalan itu diizinkan terjadi supaya kita ingat dan kita mengandalkan Tuhan. Mengapa aku berhasil? Itu doa orang-orang tua kita, juga mungkin istri atau ya teman-teman kita. Mengapa kita berhasil? Supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang lain, tapi berbagilah. Karena kita tahu banyak orang yang kerja keras yang baik juga, namun juga tidak seberhasil mungkin dari kita yang sudah berhasil. Itu juga bukan karena kerja keras kita, tetapi satu hal, supaya kita menjadi berkat, kita mengenal bahwa Tuhan bermurah hati kepada kita. Mungkin saudara akan bertanya juga, mengapa aku dimusuhi banyak orang? Mengapa banyak orang membenci aku dan sebagainya? Saudara yang dikasihi Tuhan, jawabannya supaya engkau belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Supaya engkau jangan membenci orang lain. Kalau engkau tidak mau dibenci, jangan engkau membenci juga. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin saudara juga akan bertanya, mengapa aku lahir di dunia ini? Mungkin ada orang yang hidupnya pahit, yang selalu merenung, mengapa aku lahir di dunia ini? Orang lain menolak aku. Tapi ingat, Tuhan selalu membuka tangannya untuk menerima kita. Seburuk apapun juga Tuhan tetap menerima dan menanti kita. Untuk apa kita lahir di dunia kondisi seperti ini, semua gagal dan sebagainya? Supaya kita menerima kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini. Itulah alasannya mengapa kita lahir di bumi. Entah kita berhasil atau gagal, supaya kita mau menerima kelahiran Tuhan di dalam hidup kita juga. Demikian juga Maria bertanya ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, namanya dia Yesus. Karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi, akan mewarisi takhta Daud. Maria juga bertanya, bagaimana itu mungkin terjadi? Wajarlah, karena menurut kita kadang-kadang pandangan kita, saudara, sesuatu yang tidak mungkin itu kita selalu pertanyakan. Yang kita tidak mengerti kita pertanyakan. Tetapi justru kalau kita melihat, orang banyak berkata juga, bukan hanya melihat, kok Allah turun jadi manusia? Nggak masuk akal. Kalau masuk akal itu manusia. Kalau firman Allah, kalau Allah jadi manusia itu tidak mungkin dipikirkan oleh pikiran manusia. Segala pekerjaan Allah itu di luar akal pengetahuan manusia. Itulah Tuhan. Kita buka dulu dalam kitab firman Tuhan, Lukas pasal 1 ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Wajar ditanyakan oleh Maria, karena dia masih bertunangan, dia masih perawan, masih suci. Tapi malaikat Tuhan berkata, kamu akan mengandung dan namai dia Yesus, karena dia seorang laki-laki dan sebagainya. Wajar dia bertanya, saudara. Tetapi inilah yang kita renungkan Natal ini. Apa yang dipertanyakan Maria? Justru hari ini kita mengerti semuanya, bahwa Yesus lahir dari Roh Kudus. Dia datang bukan dengan kemauannya dia untuk hidup di dunia, untuk menikmati dunia seperti kita. Namun dia datang di dunia untuk supaya setiap orang yang merenung, untuk apa aku lahir di dunia ini? Hidupku mungkin kegagalan, penuh kepahitan, tidak ada sesuatu yang baik dalam hidupku. Ingat, Yesus sedang menanti kita
Dan Yesus lahir di dunia ini. Untuk itulah kita lahir di dunia, supaya kita menerima kelahiran itu dan meneruskan kepada orang lain. Saya mau berdoa untuk saudara hari ini. Bapa kami yang ada dalam surga, kerap kali kami melihat dan kami sendiri bertanya, ketika kami gagal, ketika kami dimusuhi atau tersudut, ketika kami merenungkan untuk apa kami di dunia penuh dengan air mata dan sebagainya. Tapi kerap kali kami lupa ketika kami diberkati. Padahal semuanya itu Tuhan perlu kami tanyakan dan kami mendapatkan jawaban dari Tuhan. Supaya kami mengandalkan Tuhan, supaya kami belajar untuk berbagi kasih kepada banyak orang ketika kami dimusuhi orang. Supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain ketika kami menjadi berhasil. Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun juga. Situasi apapun Tuhan. Mungkin mereka yang ada yang paling dalam, mereka yang tersudut, mereka merasa sendiri dan ditolak. Tuhan, biar angkat kembali oleh kasih-Mu. Biar kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus, biar setiap hati umat manusia boleh dibalut dengan kasih Tuhan. Boleh dibalut oleh tangan Tuhan yang telah lahir di muka bumi ini. Boleh dipenuhi oleh firman Tuhan yang membuat kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kita melihat juga yaitu ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita bicara tentang Roh Kudus dan takhta Allah itu. Saudara, kalau kita melihat bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan disebut anak kudus. Kalau kita melihat jauh sebelumnya, sebelum malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria, dia berjumpa dengan imam besar Zakaria dan berkata bahwa nanti engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yohanes. Dia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dalam kandungan. Jadi Imam Zakaria akan mempunyai anak, Elisabeth yang akan melahirkannya. Tetapi firman Tuhan itu datang kepada Zakaria. Jadi kalau kita bicara tentang Roh Kudus itu, sebelum Kristen muncul, Roh Kudus sudah ada. Bahkan Yesaya 63 ayat 10 juga mengatakan, jikalau kita memberontak, maka Roh Kudus akan berbalik menjadi lawan kita. Yohanes Pembaptis sejak dalam kandungan dipenuhi Roh Kudus. Kita lihat Simeon, kita juga lihat Hana, yaitu waktu Yesus pada saat umur 8 hari dibawa ke Yerusalem untuk disunat. Mereka juga ada Roh Kudusnya juga. Jadi hari ini saudara, jangan selalu memperbincangkan dan memperdebatkan tanda-tanda lahiriah Roh Kudus itu. Kerap kali kita ini terjebak di dalam pertengkaran. Bukankah ketika kita punya Roh Kudus, atau kita dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis Roh Kudus, tunjukkanlah kekudusan itu kepada banyak orang. Jangan saudara, kebanggaan kita ketika kita dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus membuat kita meremehkan orang lain. Kamu gak dipenuhi Roh Kudus, gerejamu gak ada Roh Kudus, kamu gak masuk surga. Justru ketika kita dipenuhi Roh Kudus dan kita dibaptis Roh Kudus, ada satu kebanggaan, sukacita di dalam hati kita. Dan itu tidak perlu diterjemahkan untuk menghakimi orang. Namun justru itu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita tahu tanda-tanda orang penuh Roh Kudus tidak secara lahiriah, walaupun ada secara lahiriah juga, berbahasa-bahasa baru. Namun ada juga yang tidak. Oleh karena itu kita lebih mengutamakan, bukan memperbincangkan, tetapi bagaimana kita mengekspresikan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, supaya bisa dinikmati orang lain, bukan kita menghakimi dan sebagainya. Itulah saudara yang perlu kita merenungkan. Gereja itu lahir dari Roh Kudus juga.
Saya yakin setiap orang yang jadi pemimpin, yang dipilih melayani, pasti juga diperlengkapi oleh Tuhan juga. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah kita meragukan pekerjaan Allah. Tuhan bisa pakai setiap orang, bahkan batu pun bisa dipakainya. Lebih baik saudara memberikan dirimu supaya engkau bertumbuh, sehingga pertanyaanmu tentang hidup, tentang apa itu surga neraka, apa itu kebenaran dan sebagainya, terjawab ketika kita menundukkan kepala, merendahkan diri, dan kita menerima firman dengan penuh sukacita. Mari kita memuji satu pujian bersama-sama. Haleluya Yesus. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Sama-sama berkata kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Atas cinta-Mu. Ketika kita masih sekolah minggu,
Kita mendengar ajaran kisah tentang Yesus Kristus. Ketika kita remaja, kita dewasa, kita mulai diberi tugas, kita mulai mengerti firman Tuhan, kita mulai menjadi anggota-anggota gereja yang aktif. Kemudian kita bertumbuh lagi mengerti firman Allah. Semakin hari kita mengerti, akhirnya kita, saudara, menjadi dewasa rohani. Mungkin kita punya karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Namun apakah yang terjadi? Apakah kita menghormati guru sekolah minggu kita yang dulu? Apakah kita menghormati pemimpin kita waktu kita masih remaja? Apakah kita masih menghargai, menghormati mereka yang pernah memimpin, mengajar kita waktu kita dewasa, memberkati kita waktu kita menikah, mendoakan waktu kita sakit, memberi kekuatan waktu kita lemah, mendoakan waktu kita sekolah ujian, dan ketika kita melayani diberi kesempatan melayani. Apakah kita menghargainya? Saudara, kerap kali sedikit orang yang menghargainya. Ketika kita sudah mulai dewasa, kita merasa pandai, akhirnya kerap kali kita meremehkan orang tua kita, guru sekolah minggu, guru-guru kita, dan mungkin juga pemimpin kita. Itulah sifat yang Tuhan tidak mau. Tuhan ingin supaya kita semakin dewasa, kita tahu bahwa itu semua berkat jasa dari orang tua, dari guru-guru, kakak-kakak rohani dan pemimpin. Dan itu kita tidak boleh lupakan. Karena itu yang membawa kita mengenal dan percaya Tuhan. Kita harus belajar untuk menghargai seperti itu dan mengasihinya. Tapi kerap kali kesombongan itu muncul. Itulah, saudara, yang perlu kita hadapi sekarang ini. Dan itu yang terjadi kepada diri kita. Sehingga gereja tidak bisa utuh, keluarga tidak bisa utuh. Ketika anak disekolahkan ke luar negeri, dia pulang, dia meremehkan orang tuanya. Karena orang tuanya lulusan Indonesia, lulusan cuma SMA mungkin juga. Tetapi dia lupa siapa yang membayari dia sampai ke luar negeri. Orang tuanya mengeluarkan keringat. Oleh karena itu saudara, firman Tuhan mengajar kepada kita, kita harus kembali untuk menghormati, mengasihi, karena kasih Allah ada di dalam diri kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita manusia, saudara, yang kerap kali tidak bisa mengasihi, tetapi ada Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menghargai. Tunjukkanlah kekristenan itu bukan seperti orang dunia. Harus ada perbedaan jelas. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kalau kita mau, kita pasti bisa menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 36. Sampai dengan 37. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Manusia itu berpikir menurut kemampuan, menurut kenyataan, menurut yang dia logikanya. Tetapi kerap kali ketika kita habis akal, disitulah Allah bekerja. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yohanes Pembaptis saat itu dalam kandungan 6 bulan. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Dan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang berusaha untuk mengasihi, engkau berusaha untuk menghormati, menghargai. Tidak mudah, karena ada setan, ada iblis yang selalu membisiki kita dengan hal yang tidak baik. Tetapi kita perlu lakukan. Oleh sebab itu kita perlu firman Allah. Dan itu saudara pasti bisa terjadi selama Tuhan kita hargai di tempat yang tinggi di dalam hidup kita. Janganlah jadi seperti orang dunia, saudara. Segala sesuatu enggak bisa, enggak mampu.
Kalau Tuhan mau, pasti mampu. Mari kita pujikan satu pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sampai selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, Kau Bapakku, Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Yesus, terpujilah nama Tuhan. Satu yang perlu kita pertanyakan kembali, mengapa Tuhan memilih Maria? Mungkin jawabannya jelas, karena dia bertunangan dengan Yusuf. Yusuf adalah keturunan dari Daud. Mungkin Maria juga sama. Kita juga mungkin bisa menjawab bahwa Maria itu juga seorang perawan. Kita bisa jawab itu. Tetapi ada alasan yang kita lupa. Karena banyak juga orang Israel keturunan Daud juga masih perawan, seorang perempuan yang juga rohani. Tetapi ada satu yang perlu kita renungkan saat ini, yaitu pada ayat yang ke-38. Apa kata Maria? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jelas kita tahu kenapa
Karena hal itu sangat sulit bagi seorang perempuan untuk menerima berita itu. Apalagi dia mencintai Yusuf, dia harus mengandung. Pasti dia berpikir pasti Yusuf juga akan meninggalkan dia. Dan kalau dia mengandung, kalau Yusuf tidak mengakuinya, tidak menerimanya, dan dia tidak bersetubuh, maka Maria akan terancam dilempari batu. Tetapi sikap Maria tidak menanti berapa hari akan menjawab. Tapi dia berkata, aku ini hamba, jadilah apa yang dikatakan, apa yang telah Tuhan firmankan. Dia tidak pernah mempedulikan akibat yang akan terjadi dalam dirinya, karena dia telah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itulah saudara yang perlu kita renungkan. Kerap kali kita memperhitungkan, mempertimbangkan, apa akibatnya ketika aku jadi Kristen? Apa akibatnya ketika aku jadi pendeta, aku manusia biasa? Apa akibatnya kalau aku jadi benar? Orang akan ngomong, ada pendeta di kelasku, ada pendeta di kampungku. Saudara, kita tidak berani menanggung akibatnya. Padahal kita tahu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan menerangi kita, dan kita masuk bersama dengan Yesus bertakhta yang ada di kerajaan surga. Saya akan berdoa, dan kita mendoakan juga semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya mereka diberkati supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Amin. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Ketika mereka melayani, ketika mereka aktif dan berjemaat, biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau membalasnya Tuhan. Engkau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan, kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Apalagi hati ini sudah menjadi milik Tuhan. Kita tidak perlu lagi memikirkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberikan hidup kita, apa akibatnya? Percayalah, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Amin. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Dan Dia akan datang menjemput kita dan menghakimi umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Kau akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab
Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.